Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berkhotbah dan melakukan penyembuhan di Kapernaum, Yesus membawa murid-muridnya ke Galilea untuk memberitakan Injil. Sejarawan Yahudi Yosefus memperkirakan bahwa populasi penduduk Galilea pada waktu itu kurang lebih sekitar 15.000 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah Galilea jauh lebih besar dibandingkan dengan Kapernaum. Di Galilea, Yesus berkhotbah atau mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Cara pengajaran Yesus di dalam rumah ibadat orang Yahudi ini sama seperti yang dilakukan Paulus dalam perjalanan misionarisnya ke seluruh Asia Kecil, di mana Paulus memberitakan Injil yang dimulai dari tempat ibadah orang Yahudi. Kebiasaan mengajar ini dilihat oleh Yosefus sebagai gambaran bahwa kekristenan merupakan puncak dari Yudaisme yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu bahwa Kristus adalah imam besar sebagai pengenapan dari Melkisedek. Di sinagoga, Yesus mengajar orang banyak yang mendengarnya, mulai dari Perjanjian Lama, dan menjelaskan bagaimana kitab suci tersebut sesungguhnya menunjuk kepada dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Artinya, Yesus tidak berusaha menarik orang-orang banyak itu menjauh dari paham Yudaisme mereka. Sebaliknya, Yesus berusaha untuk membantu mereka untuk menyadari dan memahami apa itu Yudaisme sesungguhnya. Yesus mengajar di depan para ahli Taurat Yahudi yang memiliki pandangan bahwa hanya merekalah yang memiliki pengetahuan tentang hukum Musa, dan mereka menutup telinga mereka dari pengajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pengajaran-pengajaran ahli Taurat ini justru menyebabkan penduduk di Galilea memusuhi Tuhan Yesus, yang mana sebenarnya bahwa Yesuslah adalah Mesias yang selama ini mereka nantikan. Oleh karena itu, Yesus tidak memaksa para ahli Taurat itu untuk mengikuti ajarannya. Sebaliknya, Yesus membukakan pengetahuan mereka tentang Taurat itu sendiri, yang berbicara tentang dirinya
sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam melakukan pelayanannya, Yesus juga melakukan pengusiran terhadap setan-setan, yang di dalam Injil Markus ini paling tidak ada 16 kali dicatat di mana Yesus melakukan pengusiran terhadap setan-setan. Tetapi dia tidak memiliki masalah untuk bagi orang-orang Yahudi itu. Tetapi pelayanan yang dilakukannya sebenarnya ingin membukakan daripada pemikiran dan penglihatan orang-orang banyak tersebut bahwa cara-cara pengusiran setan itulah yang menjadi ciri khas daripada Mesias yang dijanjikan. Mengusir setan menjadi bagian utama dari pelayanan Yesus, sebab tindakan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus adalah berhubungan dengan cara menyembuhkan penyakit secara jasmani pada waktu itu, di mana pada masa itu masalah penyakit jasmani dan rohani sering dihubungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian firman Tuhan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu keberhasilan di dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus ini adalah tidak terlepas dari hubungan yang erat antara Yesus dan Bapa Surgawinya. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan bahwa pagi-pagi benar, pada hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa inilah yang memampukan Yesus untuk fokus pada tugas dan misinya. Sebab setelah selesai berdoa, Yesus lalu mengajak para murid-muridnya untuk segera bekerja memberitakan Injil di seluruh Galilea. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah yang akan menentukan keberhasilan pelayanan kita hari lepas hari. Jika hubungan erat itu tetap terpelihara, maka kita akan meyakini bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan pelayanan yang telah diberikan oleh Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjaga hubungan erat antara Engkau sebagai Tuhan dan kami sebagai pelayan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.